banyak pembicaraan tentang iman. Apakah kita benar-benar memahaminya? Mari kita renungkan kisah tembok Yerikho. Orang-orang berjalan mengelilingi kota, meniup terompet dan berseru dengan suara nyaring. Yosua 6. Apa yang kemudian terjadi? Tembok itu roboh. Apakah karena gempa bumi? Tidak. Itu karena iman mereka yang percaya pada apa yang Tuhan katakan untuk dilakukan. Mereka menggabungkan iman dengan tindakan dan taat. Pada saat yang tepat, mereka berseru. Iman tidak menunggu tembok roboh. Iman membuatnya roboh dengan seruan. Ketika kita paling tidak ingin memuji dan menyatakan kemenangan atas masalah dan keadaan kita, justru saat itulah kita harus melakukannya. Kita harus mengucapkan apa yang telah dikatakan Tuhan dan berbicara kepada tembok atau gunung dalam hidup kita, lalu melihatnya runtuh. Berbicara dan berseru adalah tindakan yang harus kita lakukan. Itu adalah respons kita terhadap apa yang kita percayai dalam hati kita. Itulah kunci untuk melihat tembok-tembok itu jatuh. Tuhan memberitahu Yosua bahwa Dia telah memberikan kota itu, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk memilikinya. Apakah kita menyerah terlalu cepat saat menunggu situasi berubah? Kita harus terus percaya. Ketika Tuhan menunjukkan waktunya bagi kemenanganmu, kamu bisa berseru. Waktunya sempurna. Kita bergerak menurut perintah Tuhan. Kita meniup terompet begitu kita mendengar suara yang mendesak atas situasi tersebut. Tuhan berbicara kepada roh kita dan memberi kita iman. Maka kita tahu kemenangan sudah dekat. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita dan jangan kehilangan harapan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11:1 KJV. Versi Amplified menjelaskan ini dengan baik. Iman adalah kepastian konfirmasi, surat hak milik dari hal-hal yang kita harapkan, merupakan bukti dari hal-hal yang tidak kita lihat dan keyakinan akan kenyataan mereka. Iman yang mempersepsikan sebagai fakta nyata, apa yang tidak diungkap oleh indera Ibrani, onseun, AMPC. Juga dalam Yakobus, jam 2:17 tertulis. Demikian juga iman. Jika tidak disertai perbuatan tindakan ketaatan, maka iman itu pada dirinya sendiri adalah mati, tidak berdaya, tidak berfungsi. Tembok Yosua adalah tembok fisik yang nyata, tetapi tembok bisa berarti apa saja. Tembok kita bisa berupa kebutuhan kesembuhan, terobosan keuangan, pemulihan hubungan, dan lain-lain. Kita harus melatih iman kita dengan melihat melampaui tembok itu. Tembok yang terlihat sangat sulit itu akan runtuh dengan seruan tindakan dari kita iman. Kita dapat yakin bahwa kemenangan kita ada di sisi lain. Baru-baru ini saya mendapat kesempatan untuk mempraktikkan ini. Cucu buyut saya sakit dengan pilek dan demam. Saya merasa harus pergi berdoa untuknya. Meskipun saya sendiri sedang sakit. Beberapa jam setelah saya pulang, demamnya turun dan pagi harinya sudah normal. Disinilah iman tidak bisa menunggu. Seperti berseru agar tembok itu roboh, saya bertindak berdasarkan firman Tuhan. Walaupun saya tidak punya banyak iman saat itu, saya tahu saya harus percaya dan menyerahkan hasil akhirnya ke tangan Tuhan. Jadi, jika dalam hidupmu ada tembok yang perlu roboh, mulailah berbicara dan berseru, karena iman tidak akan menunggu.